Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita keistiqomahan untuk sama-sama kita hadir di dalam majelis ilmu selepas kita menjalankan salat maghrib secara berjamaah. Karena memang Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan untuk istiqomah dalam kebaikan. Dan istiqomah sendiri adalah amalan yang sangat sulit. Demi Allah. Amalan yang paling sulit adalah ketika kita mengamalkan suatu amalan dengan cara atau dengan istiqomah, continue. Saya lupa dalam hadis atau dalam ayat menyebutkan istiqomalah kalian walaupun kalian tidak mampu, dan kalian tidak akan bakal mampu untuk istiqomah. Allah sendiri mungkin istiqomah itu apa? Suatu yang mahal pada zaman sekarang. Makanya saya pernah mendapati perkataan salah satu ustadz beliau mengatakan, mungkin zaman sekarang tidak pernah kita temukan seorang yang dia bergerak wali dengan karomah yang sangat istimewa. Mungkin bisa terbang misal atau tahan api misalnya. Jarang kita temui misalnya dia jatuh dari tebing ternyata nggak apa-apa misalnya begitu misal begitu. Tapi bisa dipastikan seorang yang dikenal di zaman sekarang dia bisa istiqomah dalam beribadah, maka cukup dia bisa disebut sebagai wali. Karena istiqomah tersendiri adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala pada zaman ini. Karena karomah pada zaman ini salah satunya adalah istiqomah, karena tidak semua kaum muslimin saat ini orang yang beriman begitu bisa istiqomah dalam suatu kebaikan. Pada suatu saat nanti pasti pada masanya dia pernah melalaikan perbuatannya. Karena memang istiqomah itu istimewa. Maka Rasulullah SAW sangat menganjurkan begitu bagi orang yang ingin istiqomah. Salah satu tipsnya adalah jangan terlalu banyak jangan terlalu muluk-muluk begitu. Karena salah satu ketika kita muluk-muluk pada suatu ibadah yang berlebih, misalnya begitu sholat tahajud misalnya banyak, misalnya sampai puluhan rakaat misalnya begitu karena memang tidak ada batasnya ketika kita sholat tahajud banyak, boleh sampai berpuluh-puluh rakaat misalnya. Itu lebih baik dia sholat tahajud hanya 2 rakaat tambah 1 witir istiqomah dibandingkan ketika dia sholat tahajudnya ratusan tapi hanya beberapa kali saja. Salah satu tips dari Rasulullah yaitu adalah ketika kita beramal, yang penting istiqomah walaupun itu hanya sedikit. Karena memang kami sebutkan demi Allah memang zaman ini keistiqomahan itu mahal sekali begitu. Apalagi ketika kita dalam kebaikan. Pasti rasa malas itu akan melanda pasti. Terlebih ketika kita masuki di majelis ilmu begitu. Karena tantangannya sangat banyak begitu entah dia mengantuk dalam ibadahnya begitu dalam majelisnya, apakah halang-halangan lainnya yang membuat dia tidak istiqomah. Mungkin
menjemuhkan atau ya menjemuhkan ya ketika mendengar pembicaraan salah satu pembicara misalnya begitu ya. Itu salah satu tantangan untuk kita istiqomah dalam belajar. Mungkin sikap dari yang pembicaranya, mungkin cara dia bertutur kata, mungkin bagaimana, mungkin keilmuannya dan sebagainya yang membuat faktor-faktor tertentu yang membuat kita tidak bisa istiqomah. Oke, maka istiqomah itu mahal. Maka kami sampaikan pada jemaah yang hadir pada malam hari ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan istiqomah pada malam hari ini untuk kita bersama-sama hadir di masjid, entah di sini atau di tempat lainnya, kita bisa beristiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa tentang adab-adab membaca Quran. Di antaranya tentang ikhlas kita sudah bahas, membersihkan mulut ketika hendak membaca Quran, dalam kondisi suci ketika kita hendak membaca Quran, bertayamum ketika kita tidak mendapati air untuk kita bersuci. Berikutnya tempat yang bersih ketika kita memilih tempat untuk membaca Al-Quran, begitu. Berikutnya menghadap kiblat, afdolnya ketika kita hendak membaca Al-Quran, walaupun tidak dilarang ketika kita menghadap yang lainnya, tidak dilarang. Tapi afdolnya adalah ketika kita membaca Quran itu menghadap kiblat. Memulai bacaan Quran kita dengan isti'adah atau ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz yang masyhur kita sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu atau boleh dengan lafaz lainnya, boleh a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Berikutnya membiasakan dan memang kita sudah sebutkan bahwa membaca basmalah di awal surat maka hukumnya wajib kecuali pada surat At-Taubah. Sedangkan ta'awud tadi isti'adah maka sunnah gitu maka lebih afdolnya dua-duanya dibaca begitu, walaupun ta'awud sunnah tapi afdol sekali dianjurkan untuk kita baca. Berikutnya adab yang berikutnya adalah mentadaburi ayat yang kita baca, merenungi, mengambil hikmah, mengambil ibrah pada ayat yang kita baca, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidaklah mereka menghayati mendalami Al-Qur'an. Allah bertanya begitu apakah sekedar mereka hanya membaca saja padahal nggak tahu artinya begitu maka apalagi terlebih kepada orang-orang luar Arab atau orang ajam begitu sebutannya, orang-orang di luar Arab yang memang dia belum terlalu paham tentang bahasa Arab begitu maka dianjurkan sekali ketika baca Quran disertai dengan terjemahnya dan merenungi apa yang dibaca, karena memang yang kita ketahui, kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sejatinya diturunkan untuk sebagai pedoman untuk amalia kita, pedoman untuk kehidupan kita di dunia, bukan hanya sekedar sebagai bacaan saja. Walaupun memang bacaan itu bagus begitu memang ada fadilahnya, ada keutamaannya, tapi jangan sampai kita terlalu diluapkan atau terlalu disibukkan dengan membaca tapi sama sekali tidak merenungi apa yang kita baca. Karena sekali lagi Quran itu diturunkan untuk sebagai petunjuk manusia, maka lebih baik ketika kita baca Quran begitu maka juga mentadaburi apa yang kita baca, minimal begitu kita bisa mentadaburi pada surat Al-Fatihah, karena memang surat Al-Fatihah surat yang sering kita baca ketika hendak sholat. Ini yang berikutnya yaitu tadabbur ayat. Dan para ulama terdahulu, para salaf orang-orang terdahulu di kalangan salafus salih, kalangan orang-orang terdahulu yang salih, mereka terbiasa mereka mentadaburi Al-Quran, bukan hanya mentadaburi langsung mendapatkan hikmah langsung begitu mereka mentadaburi sampai mereka pingsan, mendalami Al-Quran, mendalami bacaan mereka dengan makna-maknanya sampai mereka pingsan, bahkan ada yang meninggal
bukan hanya pingsan nggih. Mungkin zaman sekarang pingsan aja jarang kan begitu. Nangis aja jarang begitu maksudnya. Apalagi pingsan, apalagi meninggal gitu nggih. Ya, tapi di zaman dahulu banyak nggih di kalangan para ulama, di kalangan tabi'in, para sahabat tabi'in begitu nggih, yang mereka membaca Quran sampai pingsan, bahkan ada yang sampai meninggal saking takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan banyak nggih kisahnya, tapi salah satunya ada salah satu seorang ulama di kalangan tabi'in nggih. Tabi'in ini kalangan generasi setelah sahabat. Nggih. Bernama Zararah bin Auf. Beliau ini pernah menjadi imam ketika salat nggih. Beliau pernah membaca surat Al-Mudaththir ayat 89 nggih. Faida nukira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Nggih, dua ayat tersebut yang artinya apabila sangkakala ditiup maka itulah hari yang sangat sulit. Nggih. Faida nukira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Nah, ini ketika beliau membaca ini, beliau mengulang-ulang terus ayat ini sampai beliau roboh begitu nggih. Ketika selesai sholat begitu dilihat ternyata beliau sudah meninggal begitu nggih. Ya, ini salah satu contoh nggih di kalangan tabi'in, salah satu ulama yang beliau meninggal dikarenakan menghayati salah satu ayat yang dia baca. Ya. Berikutnya mengulang-ulang ayat tertentu untuk direnungi begitu nggih. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu ayat, mungkin atau beberapa ayat yang memang ketika kita membaca ternyata terenyuh pada hati kita, maka dianjurkan itu untuk diulang-ulang. Begitu. Dan setiap orang mungkin berbeda. Okay. Mungkin setiap orang itu berbeda ketika terenyuhnya pada ayat yang bagian mana. Karena kadang orang itu berbeda masalahnya mungkin begitu, beda cara perpandangannya berbeda. Maka kadang orang ada yang dia mendapati satu ayat dia biasa saja mungkin, tapi di ayat lain dia terenyuh hatinya. Maka ketika kita mendapati salah satu ayat yang membuat kita terenyuh hati kita, membuat kita sadar mungkin atau membuat kita teringat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dianjurkan untuk mengulang-ulang ayat tersebut. Entah ketika di sholat maupun di luar sholat. Ketika kita baca gitu nggih, maka diulang-ulang agar hati kita merasa tenang, merasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya keutamaan menangis ketika membaca Al-Qur'an. Nggih. Mungkin ada begitu nggih. Ada beberapa orang ketika baca Quran walaupun dia tidak terlalu banyak tahu artinya, tapi dia bisa menangis buatan bisa ya. Kalau ada mungkin ada lafaz jahanam, mungkin tahu begitu nggih, jahanam apa begitu ya. Mungkin dia ada benar misal begitu nggih. Mungkin ada, kalau ini kan istilahnya arti-arti yang sudah di bahasa Indonesia kan begitu nggih. Jahanam itu apa, mereka masyhur, kadang malah jadi perkataan misuh mungkin ya misalnya begitu. Jadi udah paham begitu nggih. Ya. Atau azab udah bahasa Indonesia juga begitu nggih. Jadi istilahnya bisa begitu nggih, ketika kita membaca Quran terenyuh hati kita untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takut itu begitu nggih. Jadi memang bisa jadi tiga hal nggih yang membuat kita bisa menangis dalam ketika baca Quran itu ya. Dan ketika tiga ini tidak ada pada diri kita, maka akan susah untuk menangis. Nih. Maka tiga ini harus ada begitu nggih. Yang pertama, ketika kita mempunyai rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang ada orang yang dia menangis karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang dia menangis dikarenakan takut pada Allah Subhanahu wa taala, ada yang kadang dia menangis karena harapnya punya masalah mungkin begitu nggih, langsung berharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tiga-tiganya harus ada tiga-tiganya, tapi kadang ada yang dia dominan pada cintanya, dominan pada takutnya, dominan pada harapnya, tergantung kondisi masing-masing. Tapi maksudnya kalaupun kita tidak ada tiga-tiganya, ini susah untuk menangis begitu nggih. Maka pasti ada aspek yang membuat kita menangis ketika baca Quran, pasti ada faktor tiga ini. Nggak mungkin nggak ada.
Kalau nggak ada sama sekali dua-tiganya nggak mungkin dia menangis, begitu. Karena menangis itu kadang muncul dikarenakan karena cinta, takut atau harapnya manusia kepada Robnya. Ya, maka kita dianjurkan begitu ya, ketika baca Quran itu menangis. Terlebih ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala salat begitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahruna lil adqani bain yabquna wa yaziduhum khushu'a. Mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Karena ketika memang orang yang beribadah salat itu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kalau memang nangisnya itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dibuat-buat karena riya misalnya begitu ya, karena ingin dipuji orang. Ya, karena murni karena dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala, pasti kekhusyuan dalam ibadah akan bertambah. Ya, pasti. Nah, maka Rasulullah juga bersabda Iqra'ul Qur'ana wabku fa in lam tabku fatabaku. Bacalah Al-Qur'an dan menangislah. Jika tidak dapat menangis, paksakan dirimu untuk menangis. Sampai yang ini. Ya. Maka kalau angel dipaksa begitu kadang ada yang menangis tapi nggak ada air matanya gitu ya. Ya, kadang memang ya Pak, kadang ada orang yang dia ketika menangis tuh masih bisa melanjutkan bacaan, kadang ada yang tidak. Makanya kalau misalnya memang kalau orangnya memang ketika menangis itu tidak bisa atau malah nanti pas baca itu malah amburadul, yang penting dia selesaikan dulu nangisnya baru dilanjutkan begitu ya. Tapi kalau dia masih bisa mengatur bacaannya begitu ya, ketika menangis maka ya lanjutkan saja begitu ya, sambil merenungi ya. Tapi jarang begitu ya, biasanya nangis dulu baru selesai ya. Nah, maka salah satu cara ini para ulama menyebutkan salah satu cara ketika agar kita mendapati diri kita bisa merasakan kekhusyuan dengan menangis itu begitu ya. Salah satu cara adalah memperhatikan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Ancaman-ancaman ketika orang yang dia diazab dalam neraka, diancam laknat Allah Subhanahu wa taala begitu Kan ada banyak ayat-ayat yang menggambarkan tentang azab neraka. Banyak sekali begitu Nah, ini salah satu cara yang paling mujarab ketika kita membaca Quran bisa menangis. Makanya tidak mungkin kita bisa menangis kalau nggak tahu artinya begitu. Maka renungilah dengan baca terjemahan begitu Kalau tidak bisa begitu. Kalau bisa alhamdulillah tanpa terjemahan bisa nangis karena memang tak paham artinya. Minimal kata-kata poinnya itu azab bisa lebih gitu jahannam bisa lebih gitu kan udah masyhur begitu udah di bahasa Indonesia kan begitu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menangis ketika kita mendapati ada ayat tentang azab, ada ayat tentang ancaman-ancaman, maka menangislah diri kita yang nggak bisa menangis. Bisa dipahami Kalau misalnya kita tidak bisa menangis dikarenakan ancaman Allah dalam Quran, maka menangislah. Kenapa kok diri ini nggak bisa menangis? Ya ada yang seperti itu Ada orang yang kadang ketika baca Quran itu nggak paham ini maksudnya apa. Ini maksudnya ancaman itu apa? Tapi kadang ada orang menangis kenapa? Karena dia kenapa nggak bisa menangis kayak orang lain kan begitu. Tangislah diri kita ketika memang kita tidak bisa menangis. Kenapa kalau kita harus menangis diri kita nggak bisa menangis? Dikarenakan mungkin hati kita sudah tertutup. Kemungkinan banyak dosa-dosa kita yang tidak kita taubati atau lupa untuk kita taubati, sehingga Allah Subhanahu wa taala menutupi hati kita, tidak bisa mendapati diri kita menangis dalam kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang kita tidak bisa menangis dikarenakan ancaman Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena memang belum tersentuh hati kita, belum paham mungkin begitu maka menangislah keadaan kita yang nggak bisa menangis gitu. Karena hal ini biasa dilakukan para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in itu biasa menangis dalam membaca Quran, terlebih ketika dalam sholat mereka. Maka Umar itu, Bapak Ibu sekalian, Umar itu termasuk orang yang nggak pernah menangis kalau kakinya patah misalnya ya, karena memang biasa beliau mematahkan tangan orang itu biasa sekali begitu Tapi beliau itu sering menangis ketika beribadah kepada Allah, baca Quran itu sering menangis beliau
Nggih, menangis sampai dilihat oleh para sahabat itu ada tanda hitam, bukan apa ya, bekas gitu nggih di sela ini nggih. Sampai disebutkan seperti sandal, kayak sandal itu nggih ya gitu. Ya sandal apa ya namanya, kayak tali sandal begitu nggih, karena seringnya menangis sampai membekas. Umayyah bin Khattab ini nggih, laki-laki yang gagah berani begitu nggih, nggak ada yang bisa nyaingi, nggak ada yang berani dah, satu pun nggak ada berani begitu yang menandingi. Kalau gulat sama beliau nggak ada yang berani begitu nggih. Tak apa, pedangnya saja harus diangkat empat orang pedangnya saja Bu, terus ya ini pedangnya aja tuh Pak, pedang aja harus diangkat 4 orang, padahal kalau beliau mengangkat kayak tongkat biasa kan begitu nggih. Beliau kalau naik kuda itu kakinya sampai ngelengser di apa tanah kalau naik kuda, padahal orang itu kalau naik kuda kakinya ngelayang tuh Pak. Kalau Umar tuh enggak, kakinya tuh sampai gelengser gitu, lebih besar Umar daripada kudanya begitu. Masya Allah ya, Masya Allah. Kalau kita baca sejarah para sahabat, para tabiin tuh Masya Allah nih, spesial mereka ya, orang-orang yang spesial ya. Itu nggih. Jadi apa, berusaha untuk menangis ketika kita membaca Al-Quran. Berikutnya yaitu membaca Al-Quran dengan tartil. Nah ini nggih yang apa sering kita usahakan nggih, bacaan kita untuk bisa tartil nggih, sama-sama nggih, sama diri kami pribadi dan sama sekalian untuk berusaha membaca Quran dengan tartil. Ini termasuk adab ketika kita baca Quran begitu nggih. Ya, dan hujahnya masyhur nggih, hujahnya dalilnya waratilil Qur'ana tartila nggih, hendaklah membaca Quran dengan tartil ya. Maka para ulama menyebutkan nggih, salah satunya Ibnu Abbas nggih menyebutkan bahwa beliau lebih menyukai, lebih mencintai seorang yang dia membaca Al-Quran mungkin cuma beberapa surat saja dengan tartil, dibandingkan dia membaca Quran seluruhnya tapi tidak tartil. Mungkin baca kecepatan bismillahirrahmanirrahim nggak jelas sih begitu nggih, ngejar hatamnya misalnya begitu nggih, misalnya nggak jelas. Maka bolehkah kita baca Quran dengan cepat? Boleh, tapi jangan sampai keluar dari tartil. Biasanya kalau kita pernah jelaskan nggih, kalau level dalam membaca Quran ada namanya tahqiq, tadwir, hadr, kan begitu nggih, pernah awal-awal kita belajar. Ada yang dia dibaca pelan sekali, ada yang dibaca pertengahan nggih, tadwir, ada yang dibaca dengan cepat, hadr. Tapi ada bawahnya lagi, saya lupa namanya apa. Itu cepat tapi tidak masuklah akal begitu, kecepatannya lebih gitu, sampai nggak jelas sama sekali begitu nggih. Boleh cepat tapi tetap nggih, misalnya kalau udah masuknya ada hukum tajwid ya harus dikenakan begitu, jangan langsung diterjang kayak satu harakat, tetap ada begitu nggih. Walaupun nanti ketika kita belajar qiraah begitu nggih, nanti dengan apa torik yang lain, torik lain itu apa ya, model bacaan yang lain begitu nggih. Itu ada yang mad jaiz atau mad wajibnya dibaca 2 harakat. Biasanya 4 nggih, tapi dibaca 2 harakat ada. Tapi bagi yang sudah belajar nggih, kalau kita jangan gitu nggih. Mentang-mentang kita mungkin pernah mendengar, boleh, ada yang riwayat boleh dengan 2 bacaan, kita baca 2 rakaat, 2 rakaat, padahal kita belum pernah belajar. Jangan nggih. Tapi ini dengan syarat nggih, dan itu ada kaidahnya. Apa cara membaca mat yang harusnya 4 harakat jadi 2 harakat. Ada kayak gitu nggih. Nggih. Nah, ini salah satu adab nggih, yaitu ketika kita baca Al-Qur'an itu dengan bacaan yang tartil. Nggih. Walaupun nanti ketika kita baca ketika Ramadan memang boleh nggih kita cepat, ketika murojaah kita mau cepat itu boleh kita cepat tapi tidak keluar dari tartil. Dan bacaan tartil ini sangat-sangat dianjurkan para ulama begitu nggih. Sangat-sangat dianjurkan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan, karena orang yang dia membaca Quran dengan tartil, dia otomatis telah memuliakan Al-Quran ya, telah memuliakan Al-Quran dengan membaca sebagaimana Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Karena Jibril membaca di hadapan Rasulullah itu dengan tartil juga ya, dengan panjang pendek yang pas, dengan hukum tajwid. Walaupun Rasulullah nggak diajarkan namanya idhar, ini idhar ya, nggak ada. Istilah idhar, idgham dan sebagainya itu para ulama setelahnya.
Nggih, para sahabat itu nggak ada namanya idhar, nggak ada namanya ilmu tajwid, nggak ada. Ya, karena memang pengajaran yang paling bagus itu adalah dengan talaki. Karena mereka Jibril kepada Nabi Muhammad kepada sahabat itu dengan talaki. Ya, dengan talaki, dengan beliau membaca, mendengar, muridnya langsung ditirukan. Begitu ya. Ya, tapi emang berikutnya para ulama mengumpulkan, menjadikan suatu nazam begitu ya, manzumah ya biasanya kalau gitu. Itu untuk menjaga keilmuan. Ya, menjaga ilmuwan. Ya. Jadi kalau idhar, idgham itu semua istilah saja begitu ya. Ya. Berikutnya memohon karunia Allah Subhanahu wa taala saat membaca ayat rahmat, atau kita meminta perlindungan kepada Allah ketika kita mendapati ayat tentang azab. Itu boleh. Nggih. Misalnya ketika kita mendapati ada kebaikan begitu nggih. Kita meminta kebaikan itu, atau ketika kita mendapati surat-surat tentang azab, tentang neraka, maka kita minta perlindungan, misalnya Allahumma inni as'alukal afiyah misalnya begitu. Atau dengan kata lain. Dan misalnya kalau kita membaca ini, kalau ketika kita dalam sholat ya dengan bahasa Arab nggih. Begitu ya, tadi mungkin a'udzubillahi min dzalik juga nggak apa-apa gitu, ya Allah lindungi kami dari hal itu, misalnya nggak masalah begitu. Yang penting dengan bahasa Arab. Jangan kita ketika sholat ada ayat azab kita ya Allah lindungi kami ya Allah gitu, nggak bisa, nggak boleh. Nggih. Tapi kalau ketika kita baca Quran di luar sholat boleh begitu nggih. Tapi kalau di dalam sholat maka wajib dengan bahasa Arab. Maka misalnya kita dianjurkan atau mustajab ketika kita doa di waktu sujud, nah itu juga dengan bahasa Arab, nggak boleh dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Semuanya maksudnya nggih, bukan apalagi, semuanya bahasa di luar bahasa Arab tidak diperkenankan dengan bahasa Arab. Lain halnya kalau kita sujudnya di luar sholat, boleh dengan bahasa lainnya. Maka membaca permohonan ini itu bukan hanya ketika baca Quran di luar sholat, tapi di dalam sholat pun juga dibolehkan. Ya, atau ketika kita mendapati ayat tentang penyucian Allah Subhanahu wa taala, kita bertasbih begitu boleh nggih. Ya. Sunnah nggih, walaupun itu tidak tidak diharuskan, tapi sunnah nggih. Monggo mau diamalkan boleh, kalau tidak pun tidak masalah. Berikutnya ya secara umum nggih, yaitu menghormati Al-Qur'an. Bukan hanya sebagai kitab Quran sebagai kitab kita, tapi yang tercantum, tulisan yang tercantum ayat-ayat pada buku khususnya Al-Qur'an nggih, yang di mushaf itu nggih, itu harus kita hormati nggih. Misalnya dalam ketika kita membawa nggih, jangan sampai ketika membawa Quran itu kayak bawa majalah. Ya, ini salah satu sering mungkin anak-anak mungkin ya sering ya membawa Quran, ya mungkin entah terlepas di luar pondok maupun di dalam pondok, sama aja kadang gitu. Quran gini tang ini baru Quran ini. Ya, kalau ada saya pernah mendapati salah satu pondok Quran di kalangan Nahdien ada yang tidak masuk ditaruh kepala untuk memuliakan, walaupun ya nggak perlu sampai sebegitu nggih. Tapi kalau mau seperti itu ya monggo nggih, kalau nggak keberatan begitu nggih. Tapi ada yang seperti itu. Tapi cukup nggih kita kalau guru saya sendiri nggih pribadi, bukan hanya Quran saja, semua buku yang berkaitan tentang ilmu, terlebih ilmu agama. Ini apalagi yang itu tercantum ayat-ayat Quran dan hadis Rasulullah itu dianjurkan. Oke. Karena ilmu yang agama atau terlebih Quran begitu yang hadis Rasulullah, maka dianjurkan untuk membawanya dengan yang baik, yang bagus begitu. Kalau guru saya ngasih gambarannya, bawanya minimal kayak gini. Kayak gini nggih. Maksudnya gini minimal, ataupun kayak gini bagus. Atau di sini kalau misalnya kita pun capek misalnya gitu, minimal jangan sampai ditaruh kayak gini nggih. Gini minimal. Karena banyak orang apalagi kadang terlebih buku-buku tipis nggih, buku-buku cuma 10 halaman misalnya begitu nggih. Kadang orang itu nekuk taruh belakang. Nah, gitu.
Dan saya, masya Allah, saya punya guru sampai sekarang beliau tuh kerasa saya itu orang Madura beliau, karena beliau masya Allah nama Ustadz Muhammad Syakir Syafi'i, guru SMP saya, guru akidah. Saya belajar tafsir juz 30 sama kitab tauhid selesai sama beliau pas SMP. Beliau itu buku sorof yang tasrif amsilatut tasrifiyah itu tipis sekali, itu bawanya kayak gini Pak, tipis sekali padahal, coba berapa halaman itu saya lihat masya Allah beliau tuh kalau bawakan, dan beliau kalau bawa Quran sampai bawa kitab yang sampai 1000 halaman pun berat, itu dibawanya kayak gini Pak. Masya Allah beliau. Karena beliau bilang sepinter-pinternya orang begitu, tapi dia tidak beradab dengan ilmu, dia tidak akan mendapatkan berkahnya. Beliau bilang gitu. Maka yaitu jadi orang pintar nilainya, tapi nanti ketika selepas dari pondok mungkin dia tidak bisa mengajarkan apa yang dia pernah belajar. Karena jujur saya punya teman, masya Allah, kalau ujian tafsir, ujian akidah itu 90 pasti. Tapi beliau namanya hati orang hidayah Allah itu Allah yang megang gitu. Selepas dari pondok, wallahu alam saya dapat statusnya suka ke diskotik. Padahal masya Allah beliau kalau udah namanya ilmu agama, kalau ujian maksudnya nilainya pasti bagus. Tapi yaitu hidayah Allah Subhanahu wa taala itu mahal begitu Maka selepas dari pondok pun dia seperti itu. Dan memang dia beliau dikeluarkan dari pondok juga karena ada kasus. Maka kita berusaha untuk menghormati Al-Qur'an. Adapun ketika kita mendapati Al-Qur'an diletakkan di sebuah tempat, maka ketika kita mendapati Quran itu mungkin di bawah buku-buku misalnya begitu tumpuan buku biasa sering kayak gitu kadang Nah itu coba untuk dinaikkan ke atas, jadikan Quran itu tempatnya paling atas. Ataupun kita misalnya punya rak buku begitu, tempatkan Al-Quran itu pada rak yang paling atas. Salah satunya. Dan otomatis orang yang dia punya iman begitu yang mencintai Al-Quran, mencintai Allah Subhanahu wa taala, rasanya nggak enak gitu Kalau lihat Quran itu di bawah buku-buku koran-koran itu nggak enak rasanya, ada yang mengganjal begitu, pasti saya yakin itu. Maka ketika kita mendapati langsung taruh di atas. Ini salah satu ikhtiar kita untuk menghormati Al-Quran begitu dan cara-cara lainnya begitu. Nah, bagaimana Mas, apakah orang yang ketika dia membakar Quran itu tidak menghormati Al-Quran? Maka lihat dulu begitu beliau membakar dikarenakan apa sebabnya. Kalau memang membakar karena memang menghina seperti yang dilakukan orang-orang penghina di negara-negara lain, itu memang jelas begitu mereka menghinakan Al-Quran dengan niatan memang menghina begitu Kalau ada orang yang dia membakar Quran dikarenakan memang untuk malah menghindari mudarat yang lebih besar, mungkin nanti takutnya malah dilowak misalnya begitu, jadi bungkus tempe, jadi masuk untuk keset-keset, itu kan ada gitu Maka menghindari hal itu, maka dengan cara ikhtiarnya membakar, menghilangkan tulisannya, atau boleh terang-terang juga. Tapi kalau emang khawatirnya ada fitnah, boleh disembunyikan. Karena saya pernah pas saya masih SD belum tahu apa-apa begitu itu di samping samping SD kami itu ada pondok tahfidz. Tapi pondok tahfidz dari NU dari Nahdien. Itu pas kami lihat tuh anak-anak pondok kok pada bakar apa itu kan besar gitu. Kami lihat tuh Quran dibakar. Wah, itu kan masih anak-anak yang belum tahu. Wah, ini kenapa ini berani ya gitu. Bawa ternyata masya Allah ketika saya masuk pondok begitu kami ternyata emang ada alasannya, dan memang dibolehkan membakar Quran dengan alasan memang menjaga begitu menjaga Al-Quran, bukan untuk menghina begitu untuk menjaga biar tidak terinjak, biar enggak di tempat pada tempat yang bukan tempatnya begitu ini boleh begitu ini bukan termasuk menghina Al-Quran, bukan termasuk begitu. Jadi kalau ibu-ibu bapak mendapati ada orang yang membakar gitu maka jangan langsung sudah gitu kami jelaskan biar kita ternyata ada yang alasannya dikarenakan untuk menghormati Al-Quran, biar tidak keluar dari tempat.
Begitu ya. Berikutnya membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Nah, ini tidak dibolehkan. Membaca Al-Quran ya dengan bahasa lain. Ya, bukan hanya dengan bahasa lain, dengan apa namanya bahasanya, lahjah, apa bahasa lahjah, apa lagam ya, lagam selain lagam Arab. Nah, ini nggak boleh juga ini. Ini adab yang kurang bagus juga. Yang nggak mungkin baca Quran dengan lagam Jawa, lagam Sunda, Batak misalnya, itu tidak dianjurkan. Lagam campur sari, dangdut misalnya, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Bukan hanya itu nih. Saya kalau setiap kali kami ke daurah kitab begitu, yang bukan kitab bahasa Arab yang penjelasan nih, tapi kitab bahasa Arab yang bentuknya syair, nadom. Itu kan kadang kita hafal nggih, kita menghafal. Kayak misalnya kalau di sini kayak Tuhfat Atfal atau Jazari kalau dalam ilmu Quran begitu. Atau ilmu lainnya begitu, akidah atau ilmu tafsir atau itu ada nadomnya juga ada. Untuk kita bisa menguasai ilmu itu tersebut ada nadomnya dihafal. Itu ketika kita setoran itu kan kadang ada yang menghafal dengan nada biar lebih mental nggih. Itu guru kami, beliau menyampaikan nggak boleh menghafal nadom atau syair ilmu, walaupun bukan Quran nih, bukan hak, tapi ilmu nih, ilmu Quran, ilmu agama begitu, nggak boleh dengan nada-nada yang itu seakan-akan melecehkan. Misalnya kita menghafal syair atau nadom itu dengan dangdut, nggak boleh. Itu sul adab namanya, gitu kata beliau. Itu yang bukan bacaan Quran, apalagi Quran gitu nih maksudnya. Yang bukan bacaan Quran pun dijaga untuk menghormati nggih. Gak mungkin begitu ya kita jelaskan tentang misalnya tafsir Quran begitu nggih. Misalnya fikih lah gitu, gitu kita hafalkan gitu, nadomnya itu pakai nada-nada dangdut kan nggak adab namanya nggih. Nggak bagus begitu nggih. Ya, boleh dengan nada-nada tapi jangan nada yang masih santun lah begitu nggih, santun. Maka husnudon kami begitu ya, kami pribadi husnudon kami kepada, mungkin kita ketika mendapati ada lagam-lagam yang sudah populer pada saat ini gitu ya, kayak ros, kayak hijaz dan sebagainya, saya pribadi itu saya husnudon kepada para ulama sebelumnya yang mungkin membuat nadom seperti itu dikarenakan untuk menjaga lahjah Arab itu. Karena mungkin mendapati banyak orang pada saat itu yang dia membaca Quran dengan nada daerah masing-masing. Maka untuk menjaga itu ada sebagian ulama yang mungkin menjaga dengan cara ada namanya ros, hijaz, bayati, nahwan, apalagi macam-macam nggih. Nah, itu untuk menjaga, walaupun kami akui juga ada beberapa ulama yang tidak membolehkan hal itu. Dikarenakan memang khawatir nanti condong kepada musik-musik yang tidak dibolehkan. Ya begitu nggih. Katanya masih banyak nggih ternyata ya. Masih banyak, tapi nggak apa-apa. Kapan-kapan kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita untuk tentang adab membaca Quran nggih. Ya. Mungkin ini nggih yang kami bisa sampaikan pada malam hari ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Nih, monggo. Dalang. Iya, tahu. Oh gitu. Langsung pertanyaannya boleh atau tidak begitu ya, atau gimana? Apa benar yang dilakukan?
Nggih. Jadi kalaupun misalnya apa namanya kita tidak mungkin belum bisa, saya pribadi pun nggak bisa baca Quran dengan ros gitu, nggak bisa, belum bisa. Nggih, baca dengan nahwan belum bisa. Setidaknya kita pakai apa namanya mungkin dengan nada-nada yang masih sopan, dengan nada-nada apa namanya datar begitu nggih, biasa begitu, nggak masalah. Kalaupun kita misalnya baca Quran ternyata tidak disengaja, ternyata mengikuti nada dalang misalnya, tidak sengaja begitu nggih. Entah karena mungkin terbiasa mendalang misalnya atau apa wallah. Tapi memang kita tidak sengaja, tidak disengaja untuk membaca dengan demikian, insya Allah tidak masalah. Nggih. Tapi kalau sengaja itu yang dipermasalahkan. Nggih. 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 Oh, terus ini thank you saja, oke. Iya, iya, iya. Ya, diharapkan begitu ya. Ya, diharapkan setiap kita begitunya bisa membaca Quran dengan menangis ya. Atau minimal paling minimal nih, walaupun tidak dicantum sini tapi di lain buku nih. Minimal pura-pura menangis agar memancing biar menangis, pura-pura menangis. Kalau tadi kan memaksakan susah, pura-pura menangis begitu agar nantinya juga akan ikut menangis gitu nggih. Walau ada bisa nggih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.